Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau melanjutkan latihan soal untuk persiapan ujian SKBCPNS dan P3K perawat, baik itu teman-teman dari JF perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kemarin. Ini masih seputar area praktek keperawatan profesional. Oke, nah kita langsung saja ke latihan soalnya. Yang pertama, seorang anak berusia 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi, mual, muntah, tidak mau makan, dan diare dengan frekuensi 2 kali per 24 jam. Hasil pengkajian didapatkan suhu tubuh anak 39,2 derajat Celcius, kulit teraba hangat, frekuensi napas 40 kali per menit, 45 kali per menit, dan nadi 140 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apakah A. diare? Apakah B. hipertermia? Apakah C. defisit nutrisi? Apakah D. intoleransi aktivitas? Ataukah E. pola napas tidak efektif? Jawabannya teman-teman. Oke, ini seputar masalah keperawatan utama. Pasti muncul juga nanti ya. Nah, apa sih yang harus kita pertimbangkan di masalah keperawatan utama ini? Masalah keperawatan utama itu muncul ketika kita telah melakukan analisis. Apa yang dianalisis yaitu data, berupa data objektif maupun subjektif dari kasus ya. Nah, kita lihat dulu di sini datanya apa sih? Data subjektifnya bahwa seorang ibu ini membawa anaknya. Ingat, anaknya itu usianya 2 tahun ya. Si anak itu dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi. Ya, tadi suhunya adalah 39,2 derajat Celcius. Ada mual, ada muntah, tidak mau makan, dan diare. Tapi diarenya ini masih 2 kali dalam 1 hari itu ya. Kemudian dia juga kulitnya teraba hangat. Frekuensi nafasnya 45 kali per menit. Ya, ini normalnya 2 tahun itu sekitar sampai 40 kali per menit ya. Kemudian nadinya 140 kali per menit. Ini normalnya sekitar 100 sampai 130-an ya. Nah, ini masih di atas normal sedikit ini juga ya. Apakah masalah keperawatannya? Nah, kalau kita lihat di kasus ini memang yang paling dominan datanya ini seputar hipertermia ya. Nah, jadi kita bisa pilih yang hipertermia ya, diare karena diare belum ya, karena masih 2 kali 24 jam. Defisit nutrisi memang iya, mual muntah, tetapi dia tidak ada data penurunan berat badan karena itu merupakan tanda gejala mayornya ya. Toleransi aktivitas juga enggak karena dia tidak ada pembatasan aktivitas ya. Kemudian ada pola nafas tidak efektif. Kenapa ini pola nafas tidak efektif? Karena data yang menunjuk hanya satu, tetapi tidak ada misalkan penggunaan otot bantu nafas ya, dan lain sebagainya ya. Jadi yang paling banyak datanya itu yang bisa kita ambil sebagai masalah yang perlu diatasi prioritas atau utama ya, maka kita jawab yang B. Oke. Nah, ini ya, ini teman-teman kalau misalkan lihat di buku SDKI, ini teman-teman akan menemukan diagnosis yang seperti ini ya. Hipertermia, dia suhu tubuh meningkat di atas rentang normal. Oke. Nah, sebelumnya Mimin mau share dulu terkait dengan teorinya teman-teman ya. Mau di skip boleh, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman juga perhatikan ini karena tahun kemarin juga ada yang muncul terkait dengan teori di diagnosis keperawatan. Oke. Diagnosis keperawatan dibagi menjadi 2, ada negatif dan positif. Negatif artinya sasarannya ataupun subjeknya itu dalam keadaan sakit ya. Kemudian kalau positif itu subjeknya atau sasarannya baik pasien maupun keluarga itu dalam kondisi yang sehat atau sejahtera ya. Nah, untuk negatif sendiri dia dibagi menjadi 2, ada aktual dan risiko. Apa bedanya? Aktual itu ketika misalkan nih ada seorang individu dia mengalami sakit, masalah kesehatan yang mana sudah ada timbul tanda dan gejalanya. Nah, itu masuk ke dalam diagnosis keperawatan aktual. Kemudian kalau risiko itu dia belum ada tanda gejala yang muncul tetapi masih berupa faktor-faktor risiko yang mana kalau dibiarin itu bisa berubah menjadi aktual. Oke. Nah, kemudian yang positif, si klien ataupun sasarannya ini masih dalam kondisi sehat ataupun dia sejahtera ya, tetapi dia memiliki kesadaran atau kemauan ingin meningkatkan derajat kesehatannya lebih optimal, maka itu masuk ke dalam diagnosis keperawatan promosi kesehatan. Nah, kalau di sini ada tanda gejala mayor dan minor, artinya ini bukan terkait dengan penyakit, tetapi lebih ke tanda gejala bahwa ada kesiapan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang timbul di sasaran tersebut gitu ya.
Nah, ini kita udah tahu jenisnya. Diagnosis keperawatan itu ada 3. Lalu bagaimana cara penulisannya? Yang pertama, diagnosis aktual itu dia ada 3 part, ada 3 bagian, yaitu ada masalah, penyebab, dan tanda gejala atau PES ya, problem, etiologi, dan symptom ya. Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari contoh tadi ya, diagnosisnya yaitu hipertermia, berhubungan dengan proses penyakit infeksi, dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal, takipne, takikardi, kulit teraba hangat. Nah, ini contoh yang mana termasuk ke dalam diagnosis aktual. Kemudian yang kedua ada diagnosis risiko, yaitu penulisannya masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Ya, kalau diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Nah, ini yang paling penting, ini tahun kemarin ada yang muncul juga ini terkait dengan ini ya, bahwa masalah yang di sini, masalah ini isinya apa sih ya. Nah, ini kalau di sini ya, ini sebagai masalah. Nah, ini tuh terdiri dari apa? Ada deskriptor dan fokus diagnosis. Ya, masalah itu bisa disebut label diagnosis ya. Contoh misalkan gini, gangguan pertukaran gas. Gangguan ya, kata gangguan ini dia sebagai deskriptor. Pertukaran gasnya itu sebagai fokus diagnosis. Kemudian penurunan curah jantung. Kata penurunan dia termasuk deskriptor, curah jantung dia masuk ke fokus diagnosis. Kemudian intoleransi aktivitas. Intoleransi sebagai kata deskriptor, aktivitas itu masuk ke dalam fokus diagnosis. Kemudian defisit pengetahuan, defisit sebagai deskriptor, pengetahuan sebagai fokus diagnosis. Ya, teman-teman jadi harus minimal tahu ya terkait dengan sistem penulisan diagnosis ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Seorang perempuan umur 50 tahun dirawat di rumah sakit sudah 1 minggu. Kemarin pasien dilakukan pemeriksaan toraks foto ulang dan ditemukan adanya pneumonia. Pasien mengeluh sesak, frekuensi pernapasan 34 kali per menit, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit. Ada batuk berdahak, pasien tampak pucat. Hasil AGD pH 7,25, PCO2 50 mmHg, HCO3 30 mol per liter, saturasi oksigen 96%. Apakah luaran keperawatan pada pasien tersebut? Apakah A. Pola napas membaik? Apakah B. Pertukaran gas meningkat? Apakah C. Jalan napas meningkat? Apakah D. Integritas kulit menurun? Ataukah E. Nyeri akut menurun? Jawabannya teman-teman. Oke, ini seputar luaran keperawatan atau bahasa lainnya adalah hasil ataupun outcome yang ingin didapatkan ketika kita melakukan asuhan keperawatan. Itu apa gitu ya. Nah, teman-teman, untuk menentukan luaran keperawatan maka kita harus lihat dulu atau tentukan dulu masalah keperawatannya atau diagnosis keperawatannya. Nah, masalah keperawatannya itu apa di kasus ini yang paling utama? Oke, kita lihat di sini sebenarnya secara transparan ya kita bisa melihat bahwa yang paling dominan ini terkait dengan hasil analisis gas darah. Kalau hasil analisis gas darah pasti kita langsung berpikir ini ada yang namanya gangguan dalam proses pertukaran gas di dalam tubuh kita ya. Jadi kita sebenarnya langsung bisa menentukan bahwa ini tuh pasti luarannya ataupun hasil yang ingin didapatkannya adalah yang B ya, pertukaran gas meningkat ya. Nah, kita lihat dulu di sini bahwa pasien ini mengalami pneumonia ya, dia mengeluh sesak, frekuensi napasnya 34 kali per menit, artinya sesak ya, lumayan ya sesak. Tekanan darahnya agak rendah ya 100, frekuensi nadinya 100 kali per menit agak meningkat, batuknya berdahak, pasien tampak pucat. Kemudian nah kita lihat di AGD-nya pH 7,25 artinya dia asam ya. PCO2-nya 50 itu ya, normalnya PCO2 tuh 35 sampai 45 ya. Jadi ini meningkat ya, PCO2-nya meningkat ya. Kemudian HCO3-nya 30. Nah, yang normal tuh sekitar 22 sampai 26 kalau nggak salah ya. Jadi ini juga meningkat. Nah, saturasi oksigennya 96% karena pH-nya menurun, PCO2-nya meningkat dan HCO3-nya juga meningkat. Ya, jadi kemungkinan pasien ini menderita asidosis respiratori. Kita coba lihat dulu. Nah, ini jawabannya tadi yang B ya. Kita lihat dulu nih teman-teman. Pertukaran gas ya, benar gak sih tadi pertukaran gas ya, masalahnya kelebihan atau kekurangan oksigen dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler, benar ya. Penyebabnya itu ketidakseimbangan ventilasi perfusi dan perubahan membran alveolus kapiler. Ini penyebabnya. Tadi kalau kita lihat di tanda gejala ada sesak ya, tadi juga ada sesak. PCO2-nya tadi meningkat ya pasien tuh. PO2-nya saturasinya
agak menurun tetapi masih normal ya. Kemudian takikardi, nadinya agak meningkat tadi, pH arterinya tadi menurun ya, bunyi nafas tambahan itu enggak ada sih. Jadi ini sekitar 80% ini masuk ya, maka kita bisa menegakkan diagnosis gangguan pertukaran gas atau masalah keperawatannya itu adalah gangguan pertukaran gas ya. Oke, nah kita lihat dulu teman-teman. Nah ini secara teorinya, apa sih luaran keperawatan itu? Yaitu perubahan kondisi pasien yang dapat diukur sebagai hasil dari intervensi ya. Jadi tujuan kita melakukan intervensi, nah itulah yang namanya luaran. Untuk penetapan luaran kita pasti ingat dengan prinsip SMART ini ya, specific, measurable, attainable, realistic, dan time ya. Ini teman-teman silakan pelajari lagi terkait dengan ini ya. Nah luaran keperawatan ini sama seperti yang tadi ya, di diagnosis ada positif dan ada negatif. Nah ini penjelasannya bahwa positif ini perlu ditingkatkan. Contoh misalkan luaran dengan masalah perawatannya bersihan jalan nafas, ini kan ini ya, kalau di diagnosisnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, maka dia luarannya harus ditingkatkan itu ya. Kemudian keseimbangan cairan, integritas kulit dan jaringan, citra tubuhnya ini yang perlu contoh jenis luaran yang perlu ditingkatkan. Kemudian negatif artinya perlu diturunkan, seperti tingkat nyeri ya. Nyeri itu harus diturunkan, keletihan harus diturunkan, ansietas harus diturunkan, berduka harus diturunkan, respon alergik sistemik juga harus diturunkan. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk luaran sendiri, luaran keperawatan sendiri ya, itu ada 3 ya. Kalau tadi misalkan di diagnosis itu ada PES ya, problem, etiologi, simptom. Kalau di luaran itu ada label, ekspektasi, dan kriteria hasil itu ya. Nah, label itu apa? Label itu nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran ya. Ini kalau contohnya itu seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pertukaran gas, nah ini sebagai definisi dari label itu ya. Ini contoh dari label. Kemudian ada ekspektasi. Ekspektasi ini adalah penilaian terhadap hasil yang diharapkan. Bisa meningkat, menurun, atau membaik. Nah, ini contoh. Nah, ini definisinya ya. Meningkat itu bertambah baik dalam ukuran jumlah maupun derajat atau tingkatan. Contohnya yang tadi itu ya. Bersihan jalan napas, curah jantung, perawatan diri, sirkulasi spontan, status kenyamanan. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kemudian yang menurun itu berkurang. Kalau meningkat itu bertambah, kalau menurun ini berkurang, baik dalam ukuran jumlah maupun derajat ataupun tingkatan ya. Seperti tadi ya, tingkat keletihan, ansietas, berduka, perdarahan ini harus diturunkan. Kemudian membaik, menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat ataupun efektif, seperti eliminasi fekal dia harus membaik, fungsi seksual harus membaik, identitas diri harus membaik, penampilan peran harus membaik, proses pengasuhan juga harus membaik. Nah, ini contoh pengaplikasian dari ekspektasi ya. Kalau di sini tadi contohnya adalah ekspektasinya meningkat gitu ya, jadi pertukaran gasnya itu meningkat. Kemudian yang ketiga itu ada kriteria hasil. Kriteria hasil ini isinya karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur, dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi menggunakan skor 1 sampai dengan 5 pada pendokumentasian komputer base ya. Jadi untuk pendokumentasian kan kita bisa manual, bisa menggunakan komputer ya. Nanti kalau dengan komputer itu bisa menggunakan poin aja, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini contohnya seperti ini di sini ya. Ini contoh dari ini ya, dari kriteria hasilnya ya, mulai dari menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat ya. Ini jadi seperti skala Likert gitu ya. Nah, ini kalau contoh yang tadi, kalau label tadi ya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pertukaran gas dilanjutkan ekspektasi yaitu meningkat. Kriteria hasilnya dengan kriteria hasil 1, 2, 3. Misalkan tadi sesak napasnya ya menjadi 1 ya, menurun. Kemudian ada PCO2-nya tadi menjadi menurun karena tadi ini ya, karbon dioksidanya lebih banyak, maka diharapkan ketika telah dikasih intervensi dia akan menurun juga ya. PO2-nya misalkan membaik ya, ini poin 5 misalkan gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Oke.
Soal ketiga, seorang anak laki-laki 1 tahun dirawat dengan diagnosis ALL. Hasil pengkajian, anak mudah rewel, badan lemah, kulit teraba hangat dan tampak kemerahan dan malas menyusu. Suhu 39,4 derajat Celcius, frekuensi napas 36 kali per menit, frekuensi nadi 120 kali per menit. Apakah intervensi keperawatan pada pasien tersebut? Apakah A. Manajemen energi? Apakah B. Manajemen hipertermia? Apakah C. Perawatan integritas kulit? Apakah D. Manajemen imunisasi atau vaksinasi? Ataukah E. Edukasi menyusui? Sebelum kita menentukan intervensi keperawatan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah tentukan masalah keperawatannya. Nah, ini masalah perawatannya apa? Kita lihat dulu ini di kasus bahwa pasiennya itu usianya 1 tahun ya. Dia itu didiagnosis ALL atau akut limfoblastik leukemia ya. Ini jenis kanker ya yang dia mempengaruhi sel darah putihnya ya. Si anak ini dia mudah rewel, badannya lemah, kulitnya teraba hangat dan tampak kemerahan serta malas menyusu. Suhunya 39,4 derajat Celcius. Frekuensi napas 36 kali per menit, nadinya 120. Ya, maka yang lebih dominan datanya ini sama seperti yang tadi ya. Ini lebih dominan datanya terkait dengan hipertermia ya. Ada data tanda gejala mayornya yaitu suhu di atas normal ya ini, kemudian ada juga pendukungnya atau minornya itu tadi ini kulit teraba hangat ya, kemudian juga ya kulit teraba hangat ini sebagai kulit teraba hangat mempengaruhi napas juga ya, napas juga dan nadi itu kita sehingga pilihlah intervensi terkait dengan hipertermia yaitu manajemen hipertermia. Oke. Nah, ini ya jawabannya yang B ya, manajemen hipertermia. Intervensi keperawatan itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang cara pertama adalah observasi. Kita melihat kondisi pasien itu seperti apa. Biasanya kata-kata yang digunakan itu seperti monitor, kemudian identifikasi, periksa. Nah, itu observasi. Yang kedua ada terapeutik. Terapeutik ini terkait dengan intervensi keperawatan mandiri kita untuk kesembuhan pasien ya. Nah, itu biasanya kata-kata yang digunakan di awal itu seperti itu ya, berikan, lakukan, ini di sini sediakan, longgarkan, basahi, hindari ya. Itu kata-kata yang mendukung terkait dengan terapeutik. Kemudian yang ketiga ada edukasi. Edukasi ini dia tujuannya untuk pendidikan, memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada klien. Biasanya kata-kata yang digunakan di awalnya itu seperti anjurkan, kemudian ajarkan, latih. Nah, itu kata-kata yang dia pasti kaitannya dengan edukasi. Kolaborasi ini artinya perawat berkolaborasi, bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya ya. Yang mana kolaborasi ini biasanya kata-kata yang digunakan seperti ada kata di awalnya itu kolaborasi, kemudian ada rujuk gitu ya. Nah, itu termasuk kolaborasi. Pokoknya intinya terkait dengan tindakan selain dari keperawatan atau profesi lain yang mana kita akan masukkan di asuhan keperawatan kita itu ya. Nah, ini adalah 3 serangkai ya, mulai dari diagnosis, luaran, dan intervensi. Ini kalau mengacu kepada buku standar ya keperawatan Indonesia, mulai dari diagnosisnya dia pasti ada terkait dengan tanda gejala dan faktor risiko yang dipertimbangkan ya ini. Kemudian luaran itu terkait dengan kriteria hasil. Intervensi terkait dengan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ya, ini penting sekali buat kita perhatikan ini, oke? Nah, ini sebagai teorinya ya, kita beri juga komponen intervensi keperawatan, ada label, definisi, dan tindakan ya. Sebagai label intervensi itu yang ini, manajemen jalan napas. Ini contohnya ya. Label itu nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi tentang intervensi tersebut ya, sebagai kata kuncinya yaitu manajemen jalan nafas, ini contohnya ya. Kemudian definisi, makna dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat ya. Definisinya manajemen jalan nafas itu apa? Yaitu mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas ya. Kemudian tindakan, rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Ini tindakan yang tadi juga ya, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini teman-teman wajib ingat ini, oke? Oke, kita langsung saja ke soal keempat.
Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di rumah sakit karena baru 6 jam lalu menjalani operasi pengangkatan batu kandung kemih. Pada saat dikaji, klien mengeluh nyeri dan saat ini sedang menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter. Urin tampak berwarna merah dan bercampur dengan bekuan darah. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah A. Mempertahankan kelancaran irigasi kateter? Apakah B. Memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien? Apakah C. Melakukan observasi tanda-tanda vital? Apakah D. Mengajarkan relaksasi atau distraksi? Ataukah E. Membatasi aktivitas pasien? Jawabannya teman-teman. Nah, tentu sebelum kita melakukan tindakan, kita harus bisa menyimpulkan dia diagnosis keperawatannya apa atau masalah keperawatannya apa. Ya, kita lihat di sini bahwa si pasien ini dia dewasa ya. Dia 6 jam yang lalu sudah mengalami operasi pengangkatan batu kandung kemih. Nah, ketika kita kaji nih, pasien itu ngeluh nyeri dan ini sedang dijalani irigasi kateter ya. Ternyata urinnya itu berwarna merah dan bercampur dengan bekuan darah. Kita pasti akan langsung berpikir bahwa ketika pasien di urinnya mengalami pendarahan ya karena berwarna merah dan juga ada bekuan darah, maka kita takut bahwa pasien itu nantinya akan mengalami sumbatan di aliran kencingnya gitu ya, di saluran kemihnya. Maka otomatis yang harus kita jaga, yang harus kita prioritaskan adalah mempertahankan kelancaran irigasi kateter ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kalau yang B, memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien, ini nggak berhubungan ya. Melakukan observasi tanda-tanda vital, ini boleh, tetapi nggak urgent banget. Mengajarkan relaksasi atau distraksi, ini bisa ya, tadi untuk mengatasi mengeluh nyeri ini ya, bisa. Tetapi ada yang lebih prioritas ya, membatasi aktivitas pasien juga bisa, tetapi nggak prioritas ya. Jadi untuk menentukan prioritas yang mana, kita harus ingat bahwa teori Maslow ya, mulai dari kondisi fisiologis dulu, baru nanti kenyamanan, aktivitas ya, baru yang lainnya gitu ya. Karena di sini yang terkait dengan fisiologis itu dia yang A ya, mempertahankan kelancaran irigasi kateter, itu yang lebih penting dibandingkan dengan pilihan yang lain gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke. Nah, teman-teman, untuk intervensi dan tindakan keperawatan kita pasti udah paham bahwa ini berbeda ya. Kalau intervensi itu masih berupa rencana yang kita susun, kalau tindakan itu sudah pengaplikasiannya atau kita sudah eksekusi apa yang kita rencanakan gitu ya. Mungkin kita juga perlu mengulang kembali bahwa bedanya apa. Kalau intervensi itu terkait dengan mungkin bahasanya seperti instruksi ya, instruksi, bahasa-bahasa yang digunakan seperti bahasa instruksi atau nyuruh gitu ya. Kalau tindakan keperawatan itu bahasa melaksanakan ya, melakukan ya. Jadi kata kerja gitu ya, yang itu mungkin perbedaan yang perlu kita ingat dan yang perlu kita ingat untuk diaplikasikan di soal. Mungkin nanti kadang yang ditanyakan intervensi tetapi kita memilih implementasi, atau implementasi yang ditanyakan tetapi kita memilih intervensi. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih. Oke. Nah, ini yang tadi ya, jawabannya itu mempertahankan kelancaran irigasi kateter. Pasien dengan batu kandung kemih dapat mengalami obstruksi saluran kemih sehingga perlu dilakukan operasi pengangkatan batu, dan ini dapat memicu terjadinya pendarahan di dalam kandung kemih. Pada hari pertama pas operasi urin masih kemerahan karena bercampur dengan bekuan darah atau stool sel yang terbawa dari proses pembersihan kandung kemih. Sehingga prioritas tindakan perawat sesuai dengan kasus di atas adalah mempertahankan kelancaran irigasi agar tidak terjadi sumbatan pada pengaliran urin melalui kateter. Jadi teman-teman juga harus ingat bahwa untuk menentukan prioritas mana, misalkan di dalam pilihan opsi itu semuanya itu bisa dilakukan kepada pasiennya, tetapi mana yang paling prioritas, teman-teman harus bisa menentukan itu. Misalkan kalau ingat saja kalau misalkan di IGD ya, atau di keperawatan gawat darurat, artinya prinsip airway breathing sirkulasi itu dipakai ya, ABCD itu dipakai. Kalau misalkan di KMB atau keperawatan medikal bedah, yang teman-teman ingat adalah terkait dengan teori Maslow ya. Jadi yang paling diutamakan itu mereka yang punya kebutuhan terkait dengan fisiologisnya dulu, baru seterusnya ke atas ya. Kemudian selain kedua itu, teman-teman juga bisa memprioritaskan pasien berdasarkan proses keperawatan, mulai dari pengkajiannya, kemudian diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, itu teman-teman memprioritaskannya itu bisa berdasarkan urutan proses keperawatan. Oke.
Oke, selanjutnya soal kelima, segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan seperti tenaga, dana, obat, fasilitas, teknologi, dan informasi. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari apa? Apakah A input, apakah B income, apakah C proses, apakah D outcome, apakah E environment? Jawabannya teman-teman. Nah, ini bukan soal HOTS, tetapi kadang kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa jawab ini, oke? Nah, jadi kita perlu pelajari ini juga. Oke, ini jawabannya yang A ya, ini terkait dengan sumber daya. Ya, tenaga, dana, obat, fasilitas, teknologi, dan informasi. Oke. Nah, ini kalau kita senggol sedikit di part kemarin bahwa ini terkait dengan pelayanan keperawatan ataupun pelayanan kesehatan yang bermutu ya, dimana harus bisa merumuskan ketiga bagian ini, mulai dari inputnya, prosesnya, maupun luaran ataupun outcome. Yang pertama itu ada aspek struktur atau input atau rumusan masukan ya, yaitu semua input untuk sistem pelayanan sebuah rumah sakit yang meliputi M1 itu tenaga, M2 sarana prasarana, M3 metode asuhan keperawatan, M4 dana, M5 pemasaran, dan lainnya. Itu input. Kemudian proses, semua kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesi lain yang mengadakan interaksi secara profesional dengan pasien. Interaksi ini diukur antara lain dalam bentuk penilaian tentang penyakit pasien, penegakan diagnosis, rencana tindakan pengobatan, indikasi tindakan penanganan penyakit, dan prosedur pengobatan. Ya, ini prosesnya. Kemudian luaran ataupun outcome-nya, yaitu hasil akhir kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesi lainnya terhadap pasien. Nah, biasanya ini luaran juga seputar kepuasan pasien, ya, seputar kepuasan pasien. Oke, selanjutnya soal ketujuh. Barber-Johnson adalah salah satu indikator penilaian mutu kesehatan di rumah sakit. Hal di bawah ini adalah pernyataan yang benar dalam indikator standar Barber-Johnson, yaitu apakah A, bor ideal adalah antara 60-85%, apakah B, idealnya selama 1 tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 20-30 kali, apakah C, nilai parameter dari AFLOS idealnya 7-10 hari, apakah D, idealnya tempat tidur kosong adalah hanya jika dalam waktu 4-5 hari, apakah E, nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 15/1000 penderita keluar. Jawabannya teman-teman. Oke teman-teman, ini bukan soal HOTS, tetapi kalau kita nggak tahu kita pasti nggak bisa jawab. Oke. Nah, maka kita harus belajar juga terkait dengan ini ya, karena ini ada di terkait dengan standar praktik keperawatan ya. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Bor ideal adalah 60-80%. Ini terkait. Oke, kita lihat jawabannya aja langsung ya. Nah, ini terkait dengan indikator mutu pelayanan rumah sakit ya. Ini kita pernah pelajari ini, tapi mungkin kita akan mengulang ya. Mulai dari yang pertama itu BOR atau bed occupancy rate itu sekitar 60-85%. Kemudian BTO, bed turnover, idealnya selama 1 tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Tapi kalau di soal itu sekitar 20-30, itu salah ya. Kemudian TOI, turnover interval, idealnya tempat tidur kosong hanya dalam 1-3 hari ya, bukan 4-5 hari. Oke, kemudian ada AFLOS, average length of stay, itu nilai parameter dari rata-rata namanya pasien dirawat itu idealnya sekitar 6-9 hari, bukan 7-10 hari ya. Kemudian ada net death rate atau NDR, yaitu nilai NDR yang dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25/1000 penderita keluar, bukan 15/1000 ya. Kemudian yang terakhir ada gross death rate atau GDR, yaitu seyogianya tidak lebih dari 45/100 penderita keluar gitu ya. Nah, soal ke-8, perawat selalu menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan yang Anda tempati, merupakan salah satu karakteristik penilaian dalam mengevaluasi kualitas jasa layanan yang bersifat apakah A, assurance, apakah B, reliability, apakah C, empathy, apakah D, tangibles, apakah E, responsiveness. Jawabannya teman-teman. Oke, teman-teman, ini bukan soal HOTS, tetapi kalau kita nggak tahu, kita juga nggak bisa jawab ini, oke? Maka kita harus pelajari ini, oke? Nah, jawabannya adalah yang D ya, tangibles.
Nah, teman-teman, ini ada 5 karakteristik atau dimensi mutu yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa. Berarti jasa kalau kita itu berarti di pelayanan, kesehatan, dan juga keperawatan ya. Yang pertama ada bukti langsung atau tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Jadi misalkan ada pelanggan datang, dia melihat fasilitas rumah sakitnya itu bersih, bagus ya, kemudian pegawainya ramah. Nah, ini adalah masuk ke dalam bukti langsung yang pelanggan lihat gitu, atau tangibles. Kemudian yang kedua ada kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Kemudian yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap ya. Kemudian jaminan atau asuransi ini mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya risiko atau keraguan-raguan karena kita itu sudah kompeten dan mengikuti standar praktek keperawatan atau standar profesi gitu ya, sehingga itu menjadi jaminan. Kemudian empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. Nah, ini terkait dengan dimensi mutu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu, nanti akan kita lanjutkan ke part berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.